Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Andre dari Surabaya. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang semisal seperti ini, ya, seperti ini yang disampaikan Bapak Andre ini hampir tiap kesempatan bulan suci Ramadan selalu datang kepada kami. Nah, kami memprediksi atau memperkirakan bahwa pertanyaan ini muncul karena adanya kesalahpahaman terhadap suatu hadis yang mungkin di tiap bulan suci Ramadan sering ada yang menyebarkannya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, dalam musnadnya yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan atau membolehkan orang yang masih memegang makanannya atau minumannya untuk menyelesaikan makanannya meskipun mendengar azan. Nah, namun hadis ini jangan disalahpahami. Ulama tidak memahami hadis ini dengan adzan itu sebagai adzannya subuh yang masuk waktu subuh terbitnya fajar, bukan. Ulama empat madzhab tidak memahami demikian. Di sini saya nukilkan salah satu ulama salaf yaitu Imam Al-Khattabi. Beliau wafat di abad keempat Hijriah. Beliau mengatakan bahwa hadis ini bisa dimaknai dengan dua cara. Yang pertama yaitu bahwa hadis tersebut yang dimaksud adzan dalam hadis tersebut adalah adzannya Bilal bin Rabah, bukan adzannya Ibn Ummi Maktum. Sebagaimana kita tahu dan dapat kita temukan dalam Sahih Muslim bahwasanya muadzinnya Rasulullah SAW itu ada dua. Yang pertama Bilal bin Rabah, kemudian Ibn Ummi Maktum. Jadi ketika fajar ya di masa Rasulullah SAW itu ada dua adzan. Adzan yang pertama yaitu adzannya Bilal, yaitu ketika menjelang fajar, bukan saat terbitnya fajar. Nah, adzannya Bilal ini manfaatnya adalah untuk memberitahu yang masih tidur untuk supaya bangun, kemudian yang sedang sholat tahajud supaya bisa berhenti sejenak, istirahat untuk menyambut sholat subuh. Nah, ini adzannya Bilal sebelum terbitnya fajar. Kemudian adzan kedua adalah adzannya Ibn Ummi Maktum. Nah, Ibn Ummi Maktum ini adalah seorang yang buta dan dia tidak mengumandangkan adzan kecuali setelah diberitahu oleh orang bahwa telah terbit fajar, kemudian beliau mengumandangkan adzan. Nah, ini cara memahami yang pertama, yang benar, ya, bahwa adzan yang dimaksud di dalam hadis di Musnad Ahmad itu adalah itu adzannya Bilal bin Rabah, yang mana itu sebelum terbit fajar, sehingga masih boleh makan dan minum. Kemudian cara yang kedua memahami yang benar adalah ini bagi orang yang sudah mengerti ilmu falak atau ilmu keluar masuknya waktu sholat. Nah, mereka sudah tahu bagaimana cara membedakan fajar yang sodik, fajar yang benar-benar masuknya waktu subuh, dan mana yang belum masuk waktu subuh. Nah, bagi orang yang demikian, apabila adzan terdengar, kemudian dia melihat kepada langit dan masih tertutup, nah, dia yakin bahwa subuh itu belum masuk, maka dia masih boleh melanjutkan. Tapi bagi kita ini orang awam, kita mengikuti apa yang sudah dicantumkan oleh ahli falak, ahli hisab, bahwa waktu subuh telah masuk, fajar telah terbit, maka kita wajib mengikutinya. Kita yakin dengan hisab tersebut. Nah, adapun kalau kita sudah yakin bahwa fajar telah terbit, maka kita harus menghentikan makan sahur. Kalau ada yang di mulut harus dimuntahkan. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi dalam Majmu'. Beliau berkata bahwa dzakarna anna man talal fajar wa fihi ta'amun falyalfidhu wa yutim saumahu. Nah, kami telah menyebutkan bahwasanya barang siapa yang telah terbit fajar, kemudian di dalam mulutnya ada makanan, hendaknya dia memuntahkannya dan kemudian menyelesaikan puasanya, artinya melanjutkan puasanya. Fa in ibtala'ahu ba'da ilmihi bil fajri batala shaumuh. Nah, kalau dia misalkan menelan makanan itu setelah dia tahu bahwasanya fajar telah terbit, maka puasanya telah batal. Wa hadza la khilafa fihi, dan ini tidak ada perselisihan di antara para ulama. Jadi siapa yang sudah yakin fajar telah terbit, telah masuk waktu subuh, kemudian dia malah menelan makanan yang ada di mulutnya, maka batal puasanya. Dalilnya adalah hadisnya Ibnu Umar dan Aisyah
yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwasanya Rasulullah SAW berkata, Inna Bilal yu'adzin bilail. Sesungguhnya Bilal itu adzan ketika masih malam, belum terbit fajar. Fakul washrabu, maka makanlah dan minumlah hatta yu'adzin Ibn Ummi Maktum, sampai adzannya Ibn Ummi Maktum. Jadi sebagaimana tadi yang dikatakan oleh pendapat dari Imam Al-Khattabi, maka hendaknya kita apabila sudah masuk waktu adzan subuh, berhenti dari makan sahur. Apabila ada makanan di mulut, dimuntahkan. Nah, nanti sisanya bisa dilanjutkan ketika buka puasa. Insya Allah tidak ada yang mubadir dan makanan dalam satu hari masih belum basi. Nah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.